Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan membaca, merenungkan ayat firman Tuhan, dan kita berdoa untuk setiap perkataan Tuhan Yesus yang kita baca dan kita renungkan hari ini meresap dalam hati kita, menjadi lilin, menjadi petunjuk, menjadi terang bagi kita untuk menerangi pikiran jalan hidup kita sampai kesudahannya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Tuhan Yesus selalu memberkati kita, Tuhan Yesus selalu menyembuhkan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Amin ya, amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes ya. Di Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 15 sampai 31. Judul perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi daripada aku. Aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku akan mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin ya, amin. Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Saat itu mereka belum mengerti, tapi saat Roh Kudus itu ada, Tuhan katakan kalian nanti akan mengerti. Kita akan baca dan renungkan ya dari awal perikop ini. Tuhan Yesus berkata ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Apabila murid-murid Tuhan Yesus mengasihi Tuhan Yesus, maka murid-murid akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Itu juga berlaku bagi kita. Apabila kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Itu saja yang membuktikan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan Yesus? Mari kita renungkan. Bukan untuk saling menghakimi, tapi saling untuk mendukung. Untuk saling menguatkan. Amin ya. Untuk saling mendukung agar kita bisa melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Karena itu satu-satunya cara kita untuk memperlihatkan kasih kita kepada Tuhan Yesus itu dengan cara apa? Dengan cara menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa. Roh Kudus itu turun ke dunia itu. Roh kebenaran turun karena permintaan Tuhan Yesus. Karena permintaan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, pribadi Allah yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus turun ke muka bumi atas permintaan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu yang akan menyertai kita selama-lamanya. Penolong yang lain. Amin ya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu roh yang tidak dikenal dunia. Dunia tidak melihatnya, dunia tidak mengenalnya, tapi kamu akan melihatnya. Kamu akan mengenal dia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena roh kebenaran, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Maka kita mengenalnya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan Yesus sendirian. Sebagai yatim piatu, kita tidak sendirian. Roh Kudus, roh kebenaran, roh penolong kita tinggal di dalam kita. Amin ya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin ya, puji Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Diulangi Tuhan Yesus lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Barang siapa, mari kita merenungkan ya, merenungkan hidup kita selama ini. Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan Yesus? Sudahkah kita memegang perintah Tuhan Yesus dan melakukannya? Karena itulah satu-satunya cara untuk membuktikan kita mengasihi Tuhan. Itu satu-satunya cara. Sudahkah kita melakukannya? Mari kita merenungkan. Mari kita merenungkan kehidupan kita selama ini tuh sudahkah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itulah satu-satunya cara sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan di sini katakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Siapapun yang mengasihi Tuhan Yesus akan dikasihi Bapa. Dan Tuhan Yesus pun akan mengasihi orang tersebut. Tuhan Yesus pun akan mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Mari kita renungkan. Satu-satunya cara untuk membuktikan kita mengasihi Tuhan Yesus itu dengan apa? Melakukan segala perintahnya. Memegang erat perintahnya dan melakukannya. Dan apabila ia mengasihi Tuhan Yesus, Bapa akan mengasihi kita, mengasihi orang itu. Dan Tuhan Yesus akan mengasihi kita dan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa melihat hati. Mari kita renungkan, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Satu-satunya cara untuk mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Dan satu-satunya cara untuk dikasihi Bapa adalah apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus bagaimana? Dengan melakukan segala perintahnya. Satu-satunya cara agar dikasihi Bapa itu apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penghubung antara kita dengan Bapa. Amin ya. Amin. Yudas yang bukan Iskariot bertanya ya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu pada kami dan bukan kepada dunia? Kenapa Tuhan kau nyatakan dirimu kepada kami, kelompok yang kecil ini, bukan kepada dunia yang luas? Ini jawaban Tuhan Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa. Dan kemudian dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Luar biasa. Apabila seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, Bapa dan Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa kan? Apabila kita mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Dengan menuruti segala perintahnya. Maka Bapa pun akan mengasihi kita. Dan Bapa
beserta Yesus akan tinggal bersama-sama di dalam kita. Luar biasa kan? Makanya Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihinya. Itu tidak bisa disangkal. Amin ya. Dan di sini dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firman-Ku. Dan padahal firman yang tidak dituruti orang tersebut adalah firman yang dari Bapa sendiri, yang telah mengutus Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku mengatakan ini kepadamu itu selagi aku masih ada bersamamu. Tetapi Roh Penghibur yang diutus Bapa dalam namaku, kan Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh kebenaran itu diturunkan ke bumi atas permintaan Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu, kepada kita. Amin ya. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita kalau kita melakukan segala sesuatu. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Tidak bisa disangkal kalau kita tidak melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Bisa dikatakan kita mematikan Roh Kudus, yaitu mematikan hati nurani kita ya. Roh Kudus yang dalam diri kita tidak bicara, atau kita tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah berbicara tapi kita tidak mendengarkan. Atau bahkan yang lebih parah lagi, tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara gimana? Melakukan segala perintahnya. Agar apa? Agar Bapa mengasihi kita. Sehingga apa? Sehingga Bapa menurunkan Roh Kudus yang telah diutus atas nama Tuhan Yesus. Satu-satunya cara adalah itu. Dengan mengasihi Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Agar Bapa mengasihi kita. Agar Roh Kudus turun dalam hidup kita. Yang turun itu atas permintaan Tuhan Yesus. Karena apa? Balik lagi, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya, luar biasa. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Amin ya. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus itu tidak seperti yang dunia berikan. Amin ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nih, luar biasa ya. Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kita mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan bersukacita karena Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tuhan Yesus bersaksi terlebih dahulu. Seperti saat bersaksi bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali, bersaksi juga bahwa di antara mereka akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak bernubuat atau bersaksi. Agar apa? Murid-murid dikuatkan. Mereka jadi tahu, oh ini yang terjadi ini Tuhan Yesus pernah mengatakannya. Di sini Tuhan Yesus berkata seperti itu.
Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur. Gimana penghibur dapat turun? Yaitu dengan cara kita mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Yesus? Dengan memegang perintahnya dan melakukan segala perintahnya. Dengan mengasihi Tuhan Yesus, maka Bapa akan mengasihi kita. Dan apabila Bapa mengasihi kita, Bapa itu akan menurunkan Roh Kudus atas permintaan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa akan tinggal bersama-sama di dalam kamu. Satu pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hal yang luar biasa. Dan apabila Roh Kudus itu ada dalam diri kita, Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, mengingatkan kita akan segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan akan menyatakan dirinya kepada kita. Banyak orang yang telah bersaksi mendapat nubuatan dari Tuhan Yesus. Salah satunya saya, lewat 3 pendeta besar. Pak Pariaji, pendeta dari India yang menetap di Amerika, pendeta Samuel ya. Saya ini. Dan satunya lagi Pastor Samson Dabas. Luar biasa ya. Luar biasa seperti itu. Apabila Tuhan Yesus, Bapa di dalam diri kita, Bapa itu akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan itu sudah terbukti loh. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada banyak orang, kepada banyak pendeta. Karena apa? Tuhan kita itu nyata dan segala firman-Nya yang telah dikatakan di dalam Alkitab ini terbukti. Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus itu bagaimana caranya? Dengan menggenggam perintahnya dan melakukan perintahnya. Dengan melakukan perintah itu berarti mengasihi Tuhan Yesus dan itu dikasihi Bapa. Maka Bapa mengirimkan Roh Kudus. Amin ya. Satu-satunya cara dengan apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya. Amin, luar biasa. Amin ya, benar-benar pelita bagi hidup kita, terang bagi hidup kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja.
saja. Amin ya, puji Tuhan. Amin.